Oke, udah jam 2 lewat 10 menit, langsung kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, partisipan-partisipan yang telah hadir di webinar kali ini. Izinkan saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Nindya Ahdan Mubina dari SMK Negeri 1 Garut. Pada kesempatan kali ini, saya berperan menjadi host dalam webinar ini. Perkenalkan moderator kita pada webinar kali ini, yaitu Muhammad Dewangga Ardi Daryansa dari SMK Negeri 1 Garut. Saya akan membacakan CV beliau, yaitu lahir di Garut 11 Juli 2004. Pada tanggal 11 Juli 2004, beliau menempuh pendidikan dari SD IT Siliwangi, lalu SMP Negeri 1 Kadungora. Hingga saat ini ia bersekolah di SMK Negeri 1 Garut, jurusan Bisnis Daring dan Pemasaran. Untuk presenter kali ini, beliau bernama Ovi Fitri Argiani, yang lahir di Ciamis pada tanggal 21 November 2004. Beliau menempuh pendidikan dari SD Negeri Maripari 23, lalu SMP Negeri 1 Pangatikan, hingga saat ini bersekolah di SMK Negeri 1 Garut, mengambil jurusan Manajemen Logistik. Webinar pada kali ini akan membahas topik dengan judul Delman, transportasi yang terlupakan. Saya memiliki sebuah himbauan. Dimohon kepada para partisipan selama webinar berlangsung, dimohon apabila mikrofon tidak digunakan, dipersilakan untuk dimatikan, agar webinar pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib. Sebelum memulai acara kita pada webinar hari ini, marilah kita buka webinar ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, webinar ini akan saya alihkan kepada moderator, yaitu moderator Dewangga. Kepada Dewangga, saya persilahkan. Terima kasih kepada host yang telah memberikan saya kesempatan untuk membantu acara ini. Saya akan bacakan CV dari presenter hari ini. Beliau bernama Ovi Argiani, lahir di Garut, dan yang selengkapnya sudah dibacakan oleh host tadi. Webinar kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi penjelasan dan sesi tanya jawab. Mari kita sambut pemateri kita, Ovi Fitri Argiani. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovi Fitri Argiani. CV saya tadi sudah dibacakan oleh host. Langsung saja ke materi. Udah ada? Ada. Oke. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang delman moda transportasi yang terlupakan. Tak lupa, perkenalkan tim kami, Ovi Fitri Argiani, saya sendiri. Di sini saya sebagai presenter. Ada Anindya Ahdan sebagai host dan Dewangga sebagai moderator. Agenda dalam webinar ini, yang ke-1 ada sejarah delman, yang kedua desain delman,
Yang ketiga, fungsi delman di zaman sekarang. Yang keempat, berbagi pengalaman dengan peserta tentang delman. Sejarah delman. Di Indonesia, delman adalah kendaraan transportasi tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan kuda, hewan. Penanaman delman berasal dari penemuan yakni Insinyur Carles Theodor Delman, seorang insinyur Belanda, ahli irigasi yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Batavia sekarang disebut sebagai Jakarta. Kendaraan sejenis adalah sado, yang berasal dari bahasa Perancis, dos, yang berarti saling memunggungi. Di berbagai daerah, kendaraan transportasi ini memiliki bahasanya masing-masing. Di antaranya dari Jawa Barat, kendaraan ini bernama kahar atau kretek, di Sukabumi disebut dengan nayor, di Yogyakarta dikenal dengan sebutan dokar atau andong, di Minangkabau, Bendi, di Nusa Tenggara Barat, Cidomo atau Cikar Dokar Mobil, di Jakarta sebagai delman. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum kereta api dan kendaraan bermotor beroperasi di Indonesia. Tahun 1885, Forbes pernah menyewa delman untuk perjalanan dari Bogor menuju Bandung dengan biaya 16 gulden atau dari rupiah kurang lebih Rp129.000 yang ditempuh selama 13 jam perjalanan. Kini eksistensi delman di kota besar seperti Jakarta mulai terancam punah. Namun di beberapa daerah ada yang masih tetap eksis. Hadirnya teknologi yang semakin canggih seolah semakin menjerumus kendaraan yang identik dengan zaman kerajaan ini di dalam keterburukan atau hampir terlupakan. Desain delman. Desain delman bentuk wujud delman kereta dengan satu kuda, biasanya beroda 2 dan tinggi dengan kedua bangku yang melintang yang saling memunggungi. Kendaraan ini tidak menggunakan mesin, melainkan ditarik oleh kuda dan dikendalikan oleh seorang kusir. Hingga sekarang bentuk delman tidak berubah, hanya rodanya saja yang berubah. Dulu rodanya berbentuk yang menjulang tinggi, sekarang rodanya seperti ini diganti oleh ban mobil. Fungsi delman di zaman sekarang. Sekarang delman hanya digunakan sebagai alat transportasi jarak pendek atau hanya digunakan untuk kendaraan tempat wisata. Pada beberapa tempat wisata, delman masih diizinkan beroperasi dengan mengikuti peraturan dan kebersihan perkotaan. Contohnya, kuda pada delman harus memakai penampung kotoran supaya tidak buang hajat sembarangan. Delman digunakan Tetapi di Kabupaten Garut sangat berbeda. Kebijakan pemerintahannya pun berbeda. Kebijakan pemerintahan Kabupaten Garut menerapkan delman dilarang beroperasi di Jalan Raya Garut dan jalur mudik atau balik lebaran. Sejak tahun 2014, setiap menjelang Idul Fitri dan beberapa hari setelahnya, pemerintahan Kabupaten Garut melarang delman untuk beroperasi di jalan utama atau jalur yang dilintasi oleh para pemudik, di antaranya ada jalur Leles, Kadungora, Tarogong, dan Limbangan. Sebagai gantinya, para kusir delman mendapatkan kompensasi atau uang ganti rugi dari pemerintahan Kabupaten Garut dengan kesepakatan tidak beroperasi di jalan utama Garut pada waktu yang ditetapkan. Sekian materi dari saya tentang delman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Maaf bila ada salah kata. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ovi Fitri Argiani yang telah menyampaikan materinya. Baik, sekarang kita memasuki kepada sesi kedua, yaitu sesi pertanyaan. Apabila ada partisipan yang ingin bertanya, bisa ketik di kolom chat. Ada yang nanya udah? Woi, nanya dong. Nah, ngobrol sharing-sharing nih. Dari Ovi sendiri, bagaimana sih pengalaman atau kesan-kesan menggunakan naik jalan-jalan menggunakan delman gitu? Gimana dari Ovi sendiri?
Ya, menurut saya sangat sangat antusias bila menaik delman karena beda dari kendaraan teknologi yang lain. Mereka menggunakan mesin, tetapi delman ini menggunakan hewan. Jadi sangat antusias saja kepada para kusirnya juga. Nah, kalau dari Ahdan sendiri nih, buat pengalaman atau kesan naik delman, itu dari apa ya, kenyamanan duduknya itu seru lah gitu. Ada rasa tersendiri kalau kita tuh naik delman. Itu Iya benar. pertama dari kursinya yang empuk ya, itu dari apa nggak ngerti, cuman Iya benar. untuk sensasi jalan ayun-ayun dari kuda itu seru ya. Iya. Beda dari yang lain. Waktu itu pernah pakai naik delman dari apa ya, dari beneran Tarogong sampai tengah kota tuh ya, dengan harga yang murah ya ituannya, biaya biaya bayar ke kusirnya, tapi kita bisa menempuh jarak yang lumayan jauh. Nah, kalau di Jakarta sendiri, Ahdan pernah itu delman itu hanya ada di sekitaran Monas. Jadi delman itu memang udah tidak bisa lagi dijalankan di tengah kota ya, di jalan raya. Tapi kusir-kusir delman di Jakarta itu mereka diberikan tempat, mereka diberikan pangkalan istilahnya di sekitaran Monas. Jadi bagi wisatawan yang datang ke Monas bisa berarti membayar atau menyewa delman, ntar lalu dibawa putar sekitar Monas menggunakan delman. Itu aktivitas delman di Jakarta, khususnya di daerah Monumen Nasional Monas. Mungkin dari partisipan yang lain ada yang mau sharing-sharing nih kesan-kesan naik delman. Izin bertanya, boleh? Silakan. Kan seperti dari judul webinarnya itu adalah delman yang terlupakan. Jadi gimana sih cara kita supaya transportasi delman itu tetap ada hingga masa sekarang, hingga agar transportasi delman itu masih digunakan hingga saat ini dan tidak terlupakan begitu saja. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Anggun. Pertanyaannya kami tampung. Ya, pertanyaan berikut bisa dijawab oleh Ovi langsung. Pada Ovi dipersilahkan. Ya, silakan kepada Ovi untuk menjawab pertanyaan dari partisipan. Iya, jawabannya kita harus melestarikan ya. Terus kepada kusir-kusirnya juga mereka harus mentaati peraturan dari pemerintah. Jika kata pemerintah sudah stop, ya stop. Jika lanjut, kan kayak di pemerintah Kabupaten Garut menyetopkan kepada kusir-kusirnya kecuali pada hari Lebaran saat mudik disetopkan dan diberikan uang ganti. Dari itu kan bisa menarik delman kembali, dan kita ya jangan menggunakan hanya transportasi umum yang teknologinya udah canggih. Kita harus menaiki delman yang transportasi supaya berkembang. Cukup mengerti tidak, Anggun? Kalau tidak, Ya, baik. Terima kasih. iya, sama-sama. Ya, terima kasih untuk Anggun yang sudah bertanya. Silakan apabila ada partisipan lain yang ingin bertanya. Ada pertanyaan dari partisipan. Apakah delman itu hanya transportasi yang ditarik oleh kuda saja? Bagaimana dengan deldom atau delman domba yang saat ini digunakan di Garut? Silakan untuk Ovi Fitri Argiani untuk menjawab pertanyaan tersebut. Boleh diucap sekali lagi? Ya, saya ulang. Apakah delman itu hanya transportasi yang ditarik oleh kuda saja? Bagaimana dengan deldom atau delman domba yang saat ini digunakan di Garut?
Ya, saya akan jawab. Delman ya tentunya hanya dengan kuda saja ya. Yang saya tahu, delman hanya ditarik dengan kuda. Kalau masalah dengan Deldom yang ada di Garut sekarang ini, mungkin judul baru dari transportasi yang lain mungkin, tetapi pada umumnya delman itu ya penarikannya kuda. Cukup Ya, bagaimana? atau Apakah jawaban yang diberikan sudah cukup? Ya, baik. Terima kasih kepada partisipan yang telah bertanya. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Ada satu pertanyaan lagi. Dan izin menambahkan opini nih tentang pertanyaan sebelumnya, yaitu delman domba. Nah, delman domba ini yang Ahdan tahu itu tidak dijadikan transportasi opsional atau hari-harian seperti kuda pada umumnya. Jadi deldom ini biasanya hanya digunakan atau ditampilkan di tempat-tempat wisata atau event-event yang memang itu mereka ada acara sendiri. Misalkan ada tempat wisata delman domba di daerah Tarogong, dan juga biasanya sebelum adanya pandemi ini mereka ada di alun-alun Garut. Nah, di sana banyak sekali domba-domba yang dijadikan untuk menarik delman tersebut. Jadi dipanggilnya deldom. karena Deldom itu ciri khas dari Kota Garut. Nah, itu sedikit tambahan dari saya. Semoga bisa menjawab tambahan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Terima kasih. Baik, silakan apabila ada yang ingin bertanya. Bisa diketik di kolom komentar, kolom chat. Perkenalkan, nama saya Kayla. Saya izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan keinginan kita dalam menggunakan delman, sedangkan kita semua cenderung lebih memilih transportasi yang lebih cepat dan efisien? Terima kasih. Ya, pertanyaan dari Kayla bisa diketik di kolom chat biar lebih jelas. Baik, pertanyaan dari partisipan. Bagaimana cara menumbuhkan keinginan kita dalam menggunakan delman, sedangkan kita semua cenderung lebih memilih transportasi yang lebih cepat dan efisien? Silakan kepada Ovi Fitri Ardiani sebagai presenter untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, menumbuhkan untuk diri kita supaya kita
ada keinginan untuk menaiki delman, tetapi kecenderungan waktu kita harus menanamkan di diri kita terlebih dahulu ketradisionalan di daerah kita masing-masing. Untuk mempercepat waktu, emang teknologi sekarang ya sangat canggih gitu, jadi tradisional tersingkirkan. Tetapi menurut saya delman juga bisa cepat, gimana kusirnya saja untuk mengendarinya. Gimana kusirnya untuk mengendarinya bisa cepat bila naik delman. Karena saya juga punya pengalaman seperti itu. Ya, izin menambahkan. Jadi untuk menumbuhkan keinginan kita dalam menggunakan delman, jadi kita itu saat menggunakan delman itu bukan saat pada waktu-waktu yang harus cepat, yang waktu-waktu yang padat, tapi lebih ke tamasya, mungkin ke kayak ngajak main anak kecil mungkin kan. Ya, bisa Ngajak jadi. anak-anak itu kan naik delman senang, soalnya kan saya juga dulu kayak gitu. Jadi pas kecil itu delman itu dipakainya bukan buat menuju suatu tempat gitu, intinya bukan itu, intinya itu bukan jadi transportasi, tapi intinya itu menikmati suasana naik delman gitu, apalagi untuk anak kecil. Dari saya seperti itu. Emang jadi transportasi delman itu, tetapi kita saat menggunakan delman tersebut tidak dalam kondisi terburu-buru. Ya, baik. Bagaimana? Apakah sudah puas terhadap jawabannya? Cukup, terima kasih. Oh ya, ada pertanyaan. Apa inovasi baru yang dapat mengembangkan transportasi tradisional dengan transportasi modern? Baik, silakan untuk dijawab. Ya, baik. Ditunggu untuk jawabannya. Nah, untuk pertanyaan yang barusan, yaitu apa inovasi baru yang dapat mengembangkan transportasi tradisional dengan transportasi modern? Inovasi baru ya. Menurut saya inovasi barunya itu mungkin dari fitur-fitur atau desain-desain yang ada di delman. Atau misalkan fitur-fitur yang sebelumnya mungkin masih jadul bisa dikembangkan atau diubah, istilahnya di-upgrade gitu menjadi yang lebih modern seperti zaman sekarang. Misalkan dalam sistem penampungan kotoran dari kudanya itu mungkin bisa digantikan, kalau masih jadul itu hanya menggunakan beralaskan karung ya, karung. Mungkin kalau misalkan ada inovasi-inovasi baru bisa dikembangkan lagi, tidak hanya menggunakan karung, mungkin bisa dijadikan sebuah wadah di bawah kendaraan delman tersebut. Dan juga misalkan dari sisi tempat duduk kenyamanan penumpang mungkin bisa diinovasikan lagi menggunakan seperti kursi-kursi yang ada di angkot, mungkinnya bisa dijadikan, disamaratakan, dipasang sama di atas delman tersebut. Nah, itu mungkin jawaban dari saya tentang mengembangkan inovasi transportasi tradisional
dengan transportasi modern. Ya, baik. Dari presenter tersendiri, apakah ada jawaban yang lain atau pendapat yang lain? Atau sekedar menambahkan? Iya, jadi inovasinya benar kata tadi Adan, kusir harus memiliki supaya penumpang itu terheran-heran menaiki delman tersebut dan sangat penasaran terhadap delman tersebut dan gampang terkejut bila menaiki delman. Oh, ini berbeda dengan teknologi yang lain, delman ini berbeda gitu. Cukup mungkin. Ya, apakah jawaban yang disampaikan sudah cukup? Ya, baik. Mungkin apabila ada yang ingin bertanya lagi. Ya, Pak. Gimana, Pak? Suaranya tidak terdengar, Pak. Diketik saja, Pak, tidak terdengar. Baik, apabila pertanyaan sudah tidak ada pertanyaan lagi, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga jawaban dari kami memuaskan. Kesimpulan materi dipersilakan untuk presenter menyampaikannya. Jadi kesimpulan dari materi ini, kendaraan yang terlupakan di era modern ini. Transportasi berpacu menjadi lebih modern dan canggih. Namun saat ini masih ada kendaraan yang kendaraannya masih terlupakan, namun masih digunakan, yaitu delman. Fungsi dan keberadaan delman saat ini, delman sangat membantu perekonomian warga Indonesia, dan delman sekarang digunakan hanya transportasi lingkungan saja, tidak jaraknya tidak jauh, hanya jarak pendek, perdesaan yang bersifat regional antar desa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter yang telah menyampaikan kesimpulannya. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada host. Terima kasih moderator Dewangga dan presenter Ovi Fitri Argiani. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara webinar ini. Demikianlah acara webinar kita pada siang hari ini. Semoga hal baik yang kita dapat hari ini bermanfaat di lain hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada presenter, moderator, dan semua partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita tutup webinar kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama sebagai tanda syukur webinar hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin.
akhir kata sekian dari saya. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.